Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad Putra dan CVJMJ, pemilik dan sertifikat penangkaran. Selamat pagi Pak Faisal. Ya, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Selalu sehat nih, kalau teman kita selalu sehat ini. Baik Pak, kita pagi ini coba membuat tutorial khususnya di penangkaran Pak. Ya. Kecambah supaya bertujuan supaya banyak Pak masyarakat yang bermitra dengan kita. Kadang-kadang kan ada nih yang mau beli dari kecambahnya Pak. Nah, gimana caranya kan seperti itu kan? Nah, supaya tidak salah, yuk kita langsung tanya saja sama beliau. Nah, silakan Pak. Jadi pertama-tama seperti apa? Jadi kondisi seperti ini Pak ya. Ya, pertama kondisi yang seperti ini, langsung nanti kalau memang bibitnya sudah kita kirim sampai ke tempat, Ya. langsung disemai ke dalam polybag. Oh, masuk di kulbet. Ya, langsung dimasukkan dalam polybag. Oke, berarti harus disediakan kulbet dulu Pak ya. Ya, disediakan polybag dulu. Oke, baik pemirsa. Jadi tahapan pertama itu setelah ini kecambah namanya. Jadi tahapan kedua kita mesti siapkan kulibet yang sudah diisi dengan tanah, dan sebaiknya saran dari kami dari CVJMJ, pemilik penangkaran, itu tanah kondisinya kalau memang tanah Anda kondisi pasir sebaiknya dicampur kompos. Kenapa? Tujuannya supaya bagus. Nah, komposisinya sendiri Anda bisa pakai 31, itu minimalnya. Jadi yang dua itu dia tanah biasa, yang satu kompos. Terserah mau pakai ukuran timba, angkong dan lain-lain. Jadi supaya pertumbuhannya nanti bagus. Nah, yang selanjutnya Pak, posisinya ini Pak. Nah, posisinya berarti harus tegak begini Pak ya. Harus tegak, tunasnya ke atas. Oke. Terus bijinya semuanya ditanam di dalam tanah. Oke, berarti harus tertutup ya Pak ya. Ya, betul. Jadi tahapan kedua, saudara-saudara petani jenang dimanapun berada, pada saat kita sudah mempersiapkan kulibet, kita tanam, dan permukaan ini, bijinya ini harus tertutup. Nah, setelah itu pastikan tunas arah ke atas ini benar arahnya Pak ya. Ya. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti bencong nanti. Begitu, oke. Jadi setelah kita semai Pak dalam kulibet, perlakuan airnya Pak seperti apa? Ada nggak parameter airnya yang mesti mungkin 2 hari sekali atau seperti apa? Gimana Pak Faisal? Kita hanya menjaga kelembapannya aja. Oke. Jadi pemirsa, kata beliau, ini hanya dijaga kelembapannya saja. Jadi bagaimana supaya kecambah yang sudah kita tanam itu kondisi tanahnya lembab sehingga pertumbuhan akarnya itu baik sekali. Dan tahap selanjutnya Pak, setelah dijaga kelembapannya, berarti hanya nunggu tinggal tumbuhnya seperti ini Pak ya. Iya, betul. Saudara petani jenang di seluruh Indonesia, jadi kita tadi sudah diskusi, tanya nih langsung sama Pak Faisal dari pihak JMJ yang punya penangkaran bibit bersertifikat. Itu tahapannya sampai dengan penyamaian di kulibet. Nah, ada satu pola lagi dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini, jadi hampir sama persis dengan cara menyemai bibit sawit. Jadi bisa disemai dulu, setelah dia nanti tumbuh baby, ada beberapa daun, baru kita pindahkan Pak ya. Begitu. Jadi polanya mana yang lebih nyaman saja, karena rekomendasi ini tidak bisa kita buat flat. Kenapa? Karena setiap daerah itu berbeda-beda. Contoh, ada yang pakai kokofit Pak ya, medianya, ada juga yang pakai pasir, ada juga. Nah, tujuannya kenapa kokofit, pasir dan sekam padi. Ini supaya pemirsa tahu bahwa bertujuan supaya pada saat penyemaian ini, penarikan setiap biji ini supaya akarnya tidak banyak yang terputus. Kenapa? Kalau terputus maka akan mengalami stres yang lebih tinggi lagi, bahkan bisa mengakibatkan kematian Pak ya. Nah, akan fatal. Nah, setelah tahapan baby pindah ke penangkaran selanjutnya, maka nanti akan seperti ini dia. Nah, kalau sudah tahapannya kedua seperti ini, berikutnya seperti ini perawatannya lebih mudah Pak ya. Semakin besar dan perlakuan biasanya Pak apa saja kalau misalnya dilakukan pemupukan? Kalau yang ini yang kita lakukan alami. Ya ini pemirsa, jadi hebatnya alhamdulillah nih kita bisa silaturahmi lagi kemari ini ke beberapa kalinya tentunya.
di Aceh ini tanahnya subur luar biasa. Jadi beda dengan tanah di Riau. Di Riau itu kalau seperti ini Pak, nggak dicampur bahaya Pak. Apalagi kemarau bisa mati kita. Tapi di Aceh kita sudah keliling dari mulai penangkaran, fase vegetatif ke generatif, bahkan pengolahan, itu luar biasa. Ternyata salah satu kunci suksesnya JMG, bagaimana pengelolaan budidaya jernang itu diuntungkan dengan kondisi alamnya. Pertama MDPL, yang kedua tanahnya. Di tanahnya ini hampir rata-rata kita tanya tuh nggak pernah dipupuk. Wah, ini terang betul ini. Ya kalau di Riau nggak pernah dipupuk, sudah bisa saya pastikan bahwa itu nggak berbuah. Nah, jadi wajib bersyukur Pak ya. Bapak sebagai warga sini wajib bersyukur nih ya. Jadi luar biasa suburnya. Baik Pak Faisal, nanti kita mungkin akan melihat kita liputan yang sudah kondisi besar Pak ya. Iya, siap. Nah, kondisi besar, jadi perawatannya sederhana Pak ya. Jadi yang penting kalau di luar Aceh Pak, kita harus rekomendasikan ini pemupukan Pak. Jadi biasanya pemirsa, yang pada umumnya selain di Aceh, pengecualian karena tanahnya suburnya luar biasa, itu setelah tahapan seperti ini, nanti sekitar dia mulai tumbuh daun kedua, dia harus dikasih NPK. Nah caranya itu harus dikocor NPK-nya. Nah berapa dosisnya nanti kita akan liput khusus untuk session untuk perawatan di nursery-nya. Nah biasanya dikocor itu perlakuan itu setiap 20 hari atau 21 hari sekali. Nah pada saat 20 hari, 21 hari Anda lakukan, cepat sekali perkembangannya. Satu informasi lagi, satu daun tombak jernang gading dragon boat ini fase vegetatifnya lebih lama ketimbang sawit. Ya, oke. Kita nanti melihat yang sudah selanjutnya Pak ya. Terima kasih. Kembali lagi sahabat petani jernang dimanapun berada di seluruh Indonesia. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat ya. Diri Anda, keluarga Anda dan sahabat Anda semua. Kita lanjutin, kita membahas masih di sekitar pembibitan nursery dari kecambah, terus penyemaian, kemudian pemindahan baby ke kulibet yang sudah disediakan, termasuk komposisi dari tanah yang dibutuhkan kriterianya. Jangan lupa kalau kondisi tanah Anda kurang bagus, maka harus campur 2-1. Jadi 2 tanah dimanapun bisa kita dapat, dan yang satu itu mesti kompos yang sudah difermentasi tentunya. Nah tahapan selanjutnya ini adalah salah satu contoh. Ini sudah masuk perawatan Pak ya, sekitar mungkin 6-7 bulan Pak. Ya, sekitar itu. Ini sudah 6-7 bulan. Nah pada saat seperti ini kita sudah mudah merawatannya. Jadi bisa dibilang hanya disiram saja lah Pak ya. Disiram, dijaga kelembapannya. Terus kalau di luar Aceh, saran saya Anda harus selalu melakukan perawatan dengan pemupukan, baik itu kompos ataupun PUC. PUC itu pupuk organik cair. Baik saudara sahabat jernang sekalian dimanapun berada, nanti kita akan coba lihat yang bibit ini lebih besar masuk kepada penanaman, selanjutnya fase vegetatif. Terima kasih. Oke, saudara sekalian, hari ini juga kita akan tanam morgana, jadi kita mesti akan liput bagaimana cara penanaman yang baik dan benar. Satu hal yang mesti dipastikan, bibit harus punya label sertifikat. Pertama, yang kedua, kita bisa lakukan penanaman dengan lubang jarak sekitar 40 x 40. Itu tahapan kedua. Yang ketiga, kita rekomendasi pupuk kompos sebelum ditanam itu sekitar 1 kilo satu pokok. Kita akan masukkan dulu. Oke. Yang kedua, rekomendasi pupuk tersebut lembaga LPKRI mempunyai produk sendiri, yaitu bermerek Dano PB19. Kenapa ini jadi rujukan rekomendasi? Karena kandungan yang ada di dalam kompos kita ini sudah ada mikoriza, trichoderma, pelarut fosfat, penambat N, super N total dan lain-lain. Jadi ini juga sebagian dari preventif untuk pencegahan hama dan penyakit di kemudian hari. Kenapa? Karena alam sudah mulai tidak seimbang. Jadi rujukan produk seperti inilah kriterianya mesti kita jadikan acuan. Baik, kita lanjutkan.
Semakin cepat dia Oke. perkembangannya subur ya kan. Mungkin cukup aja ya. Ada cangkulnya? Ada. Oke Pak, sedikit Pak. Ini di kaki Pak Putranya. Baik para saudara di Nusantara sekalian, di Nusantara, setelah kita tanam seperti pada video dan foto nanti yang akan kita berikan pemanduan, satu hal yang paling penting, penanaman itu hanya batas di bonggol terakhir di sini, diperhatikan, dan ini tidak boleh melebihi dari sini. Jadi bekas kulibet itu nanti batas, jadi batasan. Sahabat petani gendang dimanapun berada, setelah tadi kita membahas di nursery atau di pembibitan dari mulai kecambah sampai kepada penangkarannya, setelah itu juga sekilas masalah perawatannya dan komposisi bagaimana mengadopsi tanah yang dari kulibet supaya hasilnya bagus. Kali ini kita akan membahas masalah vegetatif. Jadi tanaman itu dibagi dua, fase pertama nursery vegetatif, yang selanjutnya itu generatif. Yang Anda lihat sekarang ini adalah masih fase vegetatif. Fase vegetatif ini sangat menentukan dari hasilnya nanti menuju generatif. Jadi kalau ini manusia ibaratnya masih remaja. Nah, bagaimana kita mempersiapkan pada saat ilustrasinya anak sekolah di SMA menuju kuliah, jadi menuju produktif. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Karena pada saat fase vegetatifnya kurang tersuplai nutrisi dengan baik, maka hasilnya generatif akan menjadi sangat terganggu. Disitulah bisa menimbulkan bunga jantan dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh fase vegetatif yang sudah usianya 2 tahun setelah tanam. Kita bisa lihat ada tunas, dan tunasnya ini nanti bisa untuk dijadikan bibit, tetapi masanya tunggu nanti setelah produksi. Kapankah itu? Setelah 7 sampai 8 tahun ke atas. Satu batang ini tunasnya bisa dipelihara 2 batang. Jadi kalau ada jumlah 7 maka dipelihara 2, sehingga satu titik tanam itu bisa menghasilkan 3 batang indukan yang produksi. Nah, yang selain itu kita bisa membuat bibit dengan cara nanti dicabut, dan itu perlakuannya mesti kita bahas di segmen yang khusus. Baik saudara, jadi seperti ini sebetulnya, karena saat sekarang ini adalah tumbuhan yang ditanam berada di perkarangan sekitar perumahan. Jadi cara pruning seperti ini pada saat masa vegetatif itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini bisa memengaruhi dari nutrisi yang terserap nanti di dalam tanaman itu sendiri. Nah, nanti setelah ini nanti masuk masa generatif, akan muncullah nanti bunga di sekitar. Oke, dan yang pastinya harus dirawat, harus dipupuk sesuai dengan rekomendasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.